balik lagi aku tuh nggak ikut bimbel dan aku tuh kayak di saat SMA tuh aku kayak bener-bener denial gitu loh kalau aku harus kuliah. Aku tuh kayak masih ngerasain, aduh aku pengen sekolah selamanya gitu. Jadi aku tuh nggak terlalu bener-bener mikirin masa depan aku mau kemana. Makanya aku nggak belajar apapun tentang UTBK. Jadinya aku tuh bener-bener berharap banget ke SNBP. Dan ternyata sakit banget guys ketika ketolak. Ketika hasilnya merah aku kayak aku harus belajar gitu kan. Emang aku bisa ya ngejar orang-orang yang udah berprogres dari kelas 10. Sementara aku cuma punya waktu tuh 30 hari aja dan itu pun gak full, kayak banyak malesnya dan banyak kayak ngerasa aduh aku nggak bisa deh, aku nggak bisa gitu. Pastinya kayak ngerasa bangga karena kalian kan pasti pernah ngerasain lah kalau misalnya ditanya mau masuk mana terus pas mau masuk UI orang-orang tuh yang kayak oh UI yang kayak ngeremehin dan ternyata aku tuh bisa loh dan itu tuh bener-bener kayak ada pride yang beda aja gitu. Halo semuanya, balik lagi di podcast Math kali ini. Math Talk, where thoughts turn into voices only in Math Talk. Halo semuanya, balik lagi sama host kalian yaitu aku Diandra. Hari ini kita udah ngebawa guest star yang paling keren nih, yaitu alumni dari 98, alumni Medcom, dan juga salah satu mahasiswi dari PTN top kita yaitu UI. Kita sambut aja Kak Rahma. Halo semuanya. Boleh nih perkenalan dari Kak Rahma nih. Halo semuanya, kenalin nama aku Rahma Medita, aku biasa dipanggil Rahma. Kebetulan aku alumni 98 di tahun 2024 dan juga alumni Medcom juga. Sekarang aku jadi mahasiswi sosiologi UI. Oke, gimana nih kabarnya Kak Rahma? Baik, kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Aku excited banget nih bisa ngobrol langsung sama Kak Rahma. Nah, gimana nih perasaan Kak Rahma kayak menginjakan kaki kembali di 98? Jujur aku pangling banget karena 98 tuh banyak berubah, apalagi tiba-tiba catnya berubah jadi biru. Oh Dan iya, aku iya, tuh terakhir iya. kayaknya warna merah bata gitu. Terus aku juga kaget karena ruangan Medcom jadi selucu ini karena dulu tuh kita cuma sepetak kecil yang panas banget. Dan aku nggak nyangka jadi kayak lucu dan nyaman. Yeay. Nah, aku juga mau nanya nih, dulu kakak di Medcom tuh ngambil divisi apa dan sebagai apa waktu saat menjadi BPH-nya? Dulu tuh aku awalnya daftar divisi majalah mading. Kemudian pas akhirnya aku jadi BPH, divisi itu tuh ganti nama jadi desain grafis. Nah, terus aku tuh jadi sekretaris 2, tapi karena saat itu kita mulai ngembangin IG Medcom, jadi karena gak ada yang bisa handle, akhirnya aku juga merangkap jadi humas untuk kerjain feeds di IG Medcom. Oke. Nah, habis itu ternyata tuh ada inovasi baru lagi nih dari angkatan aku. Jadi kita bikinlah program podcast ini. Jadi aku sempat jadi host podcast bareng sama partner aku namanya Albi. Oke. Ada di YouTube-nya Medcom juga ya guys, Kak Rahma sama Kak Albi waktu mereka jadi host buat podcastnya mereka. Tapi nggak usah ditonton. Nah, dulu tuh Kak Rahma juga ikut ekskul apa nih selain Medcom? Aku tuh sempat ikut OSIS walaupun aku nggak terlalu aktif juga di OSIS dan sempat off, benar-benar off 6 bulanan gitu. Tapi ekskul yang aku ikutin cuma OSIS dan Medcom aja. Oke. Nah, kan tadi Kak Rahma nih mention waktu di Medcom itu megang feeds IG-nya juga, waktu itu juga jadi sekretarisnya juga kan, terus jadi humas juga, itu pasti PR banget lah, banyak banget kerjaannya, terus ikut OSIS juga. Nah, itu gimana sih cara Kak Rahma tuh manage waktunya Kak Rahma? Sebenarnya karena aku tuh di Medcom dan juga di OSIS kan nggak sendirian ya, jadi pasti ada teman yang nge-backup, jadi aku tuh nggak terlalu ngerasa kewalahan. Paling yang bikin aku agak ngerasa beban tuh cuma ngerjain feeds, karena kayaknya kok habis feeds ini selesai masih ada feeds lainnya, itu aja sih. Dan itu tuh aku biasanya sering banget kayak curhat atau ngeluh ke ketua Medcom aku dulu gitu. Aku kayak ini gimana, ini udah oke belum gitu. Siapa tuh ketua Medcomnya dulu? Dia namanya Kimi. Oke. Nah, ada nggak sih kayak, ini kan waktu di OSIS sama di Medcom itu Kak Rahma tuh kan nggak sendirian. Pastinya ada teman-teman yang lain yang kayak bantu proses Kak Rahma itu juga semuanya. Nah, ada nggak sih kayak pengalaman yang berkesan pas Kak Rahma SMA itu pas di Medcom ataupun di OSIS, kayak boleh diceritain nggak sih?
Oke, jadi jujur Medcom tuh sangat berkesan buat aku karena kayak aku tuh kayak banyak ngalamin hal-hal baru di Medcom dan dulu tuh aku di Medcom punya trio guys. Aku tuh sama namanya Albi dan juga Riko. Kita tuh aktif dan beberapa kali ikut kegiatan. Nah, yang paling berkesan buat aku tuh ada di dua kegiatan aku. Yang pertama tuh kita tuh kayak datang, aku lupa ini lomba atau bukan, tapi kita tuh kayak datang ke G Expo untuk acara kayak semacam pameran perangko untuk filantropi apa ya, aku lupa namanya, tapi kayak itu tuh internasional dan banyak figur-figur penting gitu di situ. Dan di situ aku dan teman-teman aku juga yang lain, anak-anak Medcom lainnya, itu tuh ketemu kayak orang-orang penting kayak Pak Anies Baswedan dan juga Pak Fadlizon. Nah itu tuh memorable banget buat aku. Selain itu aku, Albi dan Riko juga pernah ikut lomba eh, tentang video pendek gitu di kampus IBIK Bogor, dan itu tuh kita juara 2 atau juara 3 gitu. Wow. Jadi itu tuh memorable banget karena kayak aku explore tempat-tempat, maksudnya aku tuh kayak pergi jauh-jauh dan explore tempat-tempat baru tuh sama mereka gitu. Oke, berarti seru banget lah ya, ada trionya juga, ada teman-teman yang lain ikut-ikut event kayak gitu juga. Nah, ada nggak sih kayak prestasi dan nilai juga yang diraih sama Kak Rahma waktu SMA tuh? Oh iya, dan aku tuh sempat beberapa kali, sebenarnya bukan prestasi juga sih, cuman aku sempat beberapa kali ikut paduan suara ke dinas pendidikan dan juga untuk lomba juga. Itu tuh kayak cuman cabutan aja gitu, dan yang memorable tuh untuk aku adalah ketika kita jadi paduan suara untuk hari 2 Mei, hari pendidikan di dinas pendidikan gitu. Itu Wow. aku ngerasa yang kayak sangat wow, aku ada di sini loh bareng sama Oh. orang-orang dinas pendidikan upacaranya gitu. Dan dulu tuh aku pernah ikut Olimpiade Bahasa Jerman dan sempat masuk top 10 yang Jakarta Timur kalau nggak salah Wah, gitu. keren banget guys. Nah, aku juga mau nanya nih, kayak pasti buat pas Karama SMA itu kan ikut Medcom juga, ikut OSIS juga, dan juga ikut yang paduan suara tadi, ikut Olimpiade itu pasti banyak banget kan kayak belajarnya pasti susah kan dan banyak gitu. Ada nggak sih tips dan triks belajar dari Kak Rahma? Sebenarnya aku itu orangnya eh, aku tuh punya kebiasaan buruk, setiap kali ada ulangan atau apa, aku belajarnya tuh SKS. Jadi Oh. besok ulangan aku baru belajar gitu, kayak sebenarnya tuh jelek sih. Dan aku tuh kayak ngerasa nggak pantas untuk ngasih tips belajar karena aku sendiri tuh belajarnya kebut semalam. Cuman kalau misalnya aku tuh mengenali diri aku, jadi mungkin tips dari aku adalah kamu tuh kenali diri kamu, tipe kamu belajar tuh seperti apa, gimana supaya kamu mengerti. Karena kalau aku pribadi, aku tuh akan lebih mengerti kalau misalnya aku tuh catat. Jadi meskipun aku udah catat materinya dari awal sampai akhir, tapi ketika aku mau ulangan di dalam sistem kebut semalam itu, aku tuh kayak nyatat ulang semuanya, dijadiin rangkuman. Karena aku tuh punya sugesti kalau misalnya aku catat, aku tuh pasti ingat. Karena kalau cuma aku baca, aku tuh akan lupa gitu. Oh, iya iya ya. Aku juga punya sistem belajar kayak gitu juga. Pasti dicatat ulang biar ingat lagi lah ya, di memorize lagi. Nah, sama karena kayak belajar gitu-gitu, ada nggak sih kayak partner belajarnya gitu? Oke, nah selama SMA tuh nggak terlalu signifikan partner belajarnya, tapi ketika di masa-masa UTBK itu tuh aku tahu kalau misalnya kelemahan aku adalah di subtes PK dan PM. Karena aku tuh jujur aja aku nggak terlalu ngeh sama materi matematika dari kelas 11 dan juga kelas 12. Jadi aku tuh kayak aku benar-benar mendalami subtes itu, dan kebetulan teman aku, shout out buat dia karena dia sangat ngebantu aku. Dia tuh jago banget matematika. Jadi aku tuh belajar, aku minta diajarin sama dia kayak gimana sih aku ngerjain PKPM ini, dan alhamdulillahnya nilai PM aku jadi tinggi banget. Terima kasih banget ke dia. Boleh di-spill nggak tuh? Apa skor PKPM-nya? PK aku tuh aku lupa 700 berapa, tapi kalau PM aku tuh 860 atau 880 gitu. Wow, itu tinggi banget sih. Nah, udah ngebahas-bahas tentang skor-skor inilah ya sebenarnya. Berarti aku mau nanya juga nih ke Kak Rahma. Kak Rahma sebelumnya itu pengennya tuh masuk lewat jalur apa sih, SNBP atau emang dari awal tuh mau ngambil SNBT? Gimana? Oke, jadi tuh karena balik lagi aku tuh nggak ikut bimbel, dan aku tuh kayak
di saat SMA tuh aku kayak bener-bener denial gitu loh kalau aku harus kuliah. Aku tuh kayak masih ngerasain, aduh aku pengen sekolah selamanya gitu. Jadi aku tuh nggak terlalu bener-bener mikirin masa depan aku mau kemana. Makanya aku nggak belajar apapun tentang UTBK. Itu jangan ditiru ya teman-teman. Kalian kalau bisa paling enggak tuh udah tahu materi UTBK tuh apa aja. Nah karena kayak gitu, aku tuh jadi bener-bener nol banget pengetahuan aku soal UTBK. Bahkan di TO-TO yang disediain di sekolah aja aku tuh yang kayak ngerjainnya kena-kenanya aja gitu loh. Dan jadinya aku tuh bener-bener berharap banget ke SNBP. Dan ternyata sakit banget guys ketika ketolak. Ketika hasilnya merah aku kayak aku harus belajar gitu kan. Jadi ya itu, jadi tuh aku benar-benar sangat berharap ke SNBP. Bener-bener nggak kepikiran kalau aku harus UTBK. Nah, berarti kalau Karama sendiri itu mulai belajar buat UTBK-nya itu setelah ketolak SNBP-nya atau gimana? Iya, aku baru belajar setelah ketolak SNBP. Oke, berarti itu jaraknya berapa bulan tuh? Kayak kurang lebih 30 harian deh. Oh, berarti sebulan lah ya, Iya. sebulan. Nah, ada nggak sih kayak struggle-struggle-nya gitu kayak saat ngejar SNBT-nya atau buat UTBK-nya itu? Pasti kan karena Karama juga nggak ikut bimbel. Ada nggak sih struggle-struggle-nya? Ada banget karena ya balik lagi tuh aku kayak ngerasa ketinggalan gitu loh, karena ketika teman-teman aku udah punya progres dan mereka udah sering TO, aku tuh kayak duh kok aku nggak tahu apa-apa nih, aku bener-bener mulai dari awal. Dan itu tuh bikin aku down banget karena aku ngerasa kayak emang aku bisa ya ngejar orang-orang yang udah berprogres dari kelas 10, sementara aku cuma punya waktu tuh 30 hari aja, dan itu pun gak full, kayak banyak malesnya dan banyak kayak ngerasa aduh aku nggak bisa deh, aku nggak bisa gitu. Dan aku tuh sempet kayak demot banget, aku nggak belajar 1 minggu, dan itu aku ngerasa sangat bersalah. Cuman aku tuh akhirnya media belajar aku adalah aku belajar bareng temen, dan aku juga kayak beli modul-modul soal-soal, dan aku langganan salah satu bimbel online untuk kerjain TO-TO-nya supaya aku bisa kayak ngerjain di, maksudnya sesuka-suka aku lah kalau misalnya aku beli Iya, kayak paketnya gitu. kayak tes aja lah Iya. ngerjain TO-nya itu. Nah, boleh nggak sih di spill skornya kayak keseluruhannya itu berapa waktu itu? Skor aku tuh kalau nggak salah 721 kemarin. Oke, wah itu tinggi banget ya guys, itu keren banget. Dan gimana sih perasaan Karama pas tahu, oh my god, lolos gitu, itu gimana sih? Oh itu tuh pastinya seneng banget, dan aku tuh merasa apa ya, merasa nggak percaya karena aku sendiri tuh nggak percaya kalau aku bisa lolos gitu loh. Kayak aku bener-bener ngerasa pesimis deh, tapi ternyata pas aku lolos aku ngerasa seneng banget dong. Dan pastinya kayak ngerasa bangga karena kalian kan pasti pernah ngerasain lah kalau misalnya ditanya mau masuk mana, terus pas mau masuk UI orang-orang tuh yang kayak oh UI yang kayak ngeremehin, dan ternyata aku tuh bisa loh. Dan itu tuh bener-bener kayak ada pride yang beda aja gitu. Oke, sama setelah dari itu pasti teman-teman dan keluarga pasti bangga banget, pasti punya kayak, wah ini anak gue nih masuk UI nih, kayak itu pasti proud banget lah. Nah, terus setelah masuk itu tuh ada nggak sih kayak perbedaan kayak kuliah di pas kuliah gimana, pas SMA tuh gimana? Ada nggak sih kayak perbedaan yang signifikan gitu? Sebenarnya ada banget. Itu tuh lebih ke kayak mungkin pertama sistem sosialnya, dan juga eh, strukturnya. Karena aku personally di fakultas aku tuh kita nggak manggil Pak Bu, tapi kita manggil Mas dan Mbak setua apapun, kecuali dia profesor baru kita panggil Prof. Tapi sisanya kita manggil Mas dan Mbak supaya lebih deket, dan gapnya tuh bukan dia adalah guru dan kamu adalah muridnya, tapi tuh kita kayak orang-orang yang sama-sama lagi belajar. Dan itu tuh menurut aku sangat nyaman dengan sistemnya seperti itu. Dan juga untuk gaya berpakaian, mungkin karena aku di FISIP ya, kita tuh nggak punya aturan yang gimana-gimana, kayak yang penting kamu sopan aja ya. Misalnya nih kamu mau pakai celana pendek, at least kamu pakai sepatu, atau kalau misalnya kamu pakai sendal ya jangan sendal jepit gitu, at least kamu pakai celana panjang. Tapi kalau misalnya harus pakai kemeja kah, atau misalnya pakai kaos gitu, itu aman banget. Aku pernah pakai kayak kaos tidur dan nggak ada yang marahin aku. Oke, tapi kalau sendiri tuh ada nggak sih kayak pengalaman organisasinya sama di kampus itu ngapain aja gitu? Oke, sekarang tuh aku masuk himpunan, dan untuk organisasi tuh aku biasanya ikut proker-proker aja yang seasonal gitu, yang kayak misalnya 1 periode selesai. Tapi untuk yang bener-bener organisasi tuh aku sekarang lagi di himpunan mahasiswa sosiologi. Oke, wah keren banget nih Kak Rahma. Yang awalnya dari
yang awalnya ketolak SNBT, terus akhirnya ngebut-ngebut lah ngejar buat SNBT buat UTBK-nya, dan akhirnya dapet dan masuk lewat jalur SNBT itu, masuk ke Sosiologi UI. Nah, mungkin segitu aja kali ya sharing-sharing dari Kak Rahma dan juga dari aku juga di sini sebagai host. Terima kasih juga buat Kak Rahma yang udah nyempetin waktunya di sini kayak buat sharing-sharing lah ya ke anak-anak Medcom juga. Oh iya, sama ada nggak sih kayak kata-kata buat kelas 12 nih yang lagi ngejar buat UTBK-nya mereka juga? Oke, mungkin pesan aku untuk kalian adalah jangan terlalu berharap sama SNBP, karena SNBP itu benar-benar nggak bisa diandelin. Kayak itu tuh benar-benar tergantung hoki kalian aja. Kemudian aku tuh saranin kalian mulai at least kalian tahu dan cicil-cicil materi UTBK, karena mungkin itu akan sangat membantu kalian dengan apa ya, kayak kalian tuh masih punya waktu yang panjang untuk nyiapin UTBK. Jadi menurut aku dicicil sebisanya aja supaya kalian tuh nggak gelagapan. Dan buat orang-orang yang mungkin nggak ikut bimbel, eh, jangan menyerah dan semangat, karena kalian pasti bisa, karena aku aja bisa gitu. Oke, bagus banget, boleh banget. Nah, mungkin segitu aja dari aku dan juga Kak Rahma. Med Talk, where thoughts turn into voices, only in Med Talk.